tenangkan pikiran, siapkan diri Anda. Kita masuk ke dalam cerita. Wonosobo, 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 Wonosobo. Pak, monggo depannya masih kosong. Yuk lanjut, Pe. Pada tahun 2000, Rahman diajak kakek Jatmiko pergi ke kota Wonosobo. Kebetulan Rahman sedang liburan sekolah. Mereka pergi menaiki bis. Kek, emangnya kita mau ngapain ke Wonosobo? Kakek ada urusan pekerjaan, cu. Sama sahabat lama kakek. Namanya Ali. Dia sama kayak kakek. Pensiunan pegawai pertanahan. Oh gitu. Emang ada kerjaan apaan sih, Kek? Proyek perumahan, cu. Proyek punya anaknya Pak Ali sih. Katanya lokasinya di dekat hutan gitu. Rahman dan kakek Jatmiko tiba di tujuan sudah larut malam. Pak Ali sudah menyiapkan rumah untuk tempat tinggal mereka sementara. Jatmiko, ini sudah aku siapkan rumah buat tempat tinggal sementara kamu dengan cucumu. Waduh Ali, makasih banyak nih udah nyiapin rumah buat kita berdua. Ngomong-ngomong, rumahnya ada kolam renangnya nggak, Ali? Walah, kok malah ngelunjak? Bercanda, Ali. Setelah mereka selesai berberes, kakek Jatmiko kemudian langsung terlelap. Kemudian Rahman melihat sesosok wanita berambut panjang, duduk di meja makan, dengan posisi membelakangi Rahman. Siapa tuh perempuan ya? Apa dia juga tinggal di sini? Ah, udahlah. Aku ke kamar mandi dulu, udah kebelet. Nanti aku tanya aja siapa dia. Setelah selesai dari kamar mandi, Rahman langsung pergi ke meja makan untuk menanyai perempuan yang dilihatnya tadi. Kok nggak ada ya? Rahman langsung bergegas menuju kamar tidur karena perasaan takutnya. Besok paginya, kakek Jatmiko mengeluh. Punggungnya terasa sakit, hingga berjalannya pun harus membungkuk. Loh, kakek kenapa? Kok jalannya bungkuk gitu sih? Gak tahu nih, cu. Bangun tidur, punggung kakek sakit banget. Terus, kita mau tetap ke lokasi proyek? Iya, kita tetap ke lokasi. Karena ada tanah yang mesti diurus. Ayo, Li, kita berangkat sekarang. Saat sampai di lokasi, Rahman kaget. Ternyata tanah yang akan dibangun perumahan sangat luas sekali.
tak jauh dari hutan dan sungai dangkal yang berair jernih. Saat kakek Jatmiko dan Pak Ali sedang menghitung dan mengukur tanah, Rahman berkeliling melihat-lihat lokasi. Saat hendak melewati jembatan, langkah Rahman terhenti. Ia melihat di ujung jembatan sana ada sesosok laki-laki dengan tangan yang terpotong. Itu apa ya? Hantu? Apa orang cacat? Rahman sangat kaget dan lari tergopoh-gopoh. Kekagetan Rahman belum selesai sampai di situ. Saat ia melihat kakek Jatmiko, ada sesosok perempuan berambut panjang naik di punggungnya. Perempuan yang sama yang ia lihat semalam. Astagfirullahaladzim, apa itu? Jangan! Jangan! Di malam harinya, kakek Jatmiko tidak bisa tidur dengan tenang karena ada sesosok perempuan yang kerap menampakkan diri. Dan saat terlelap, perempuan itu selalu muncul di mimpinya dan meminta tolong kepada kakek Jatmiko. Tolonglah saya. Tolong. Pagi hari, karena sudah tidak kuat, akhirnya kakek Jatmiko memanggil orang pintar, dan penjelasan orang pintar tersebut membuat kaget kakek Jatmiko dan Rahman. Kakek sangat mengenal perempuan ini. Tadi Mbah bilang perempuan ini berasal dari masa lalu saya. Jangan-jangan dia Rosida. Iya benar. Apa kakek punya urusan yang belum selesai dengan Rosida itu semasa hidupnya? Dulu tahun 65 saya punya cerita dengan Rosida. Kita pernah berpacaran. Malah saya berencana untuk menikahi Rosida. Tapi keluarga Rosida melarang. Sebab saya waktu itu belum bekerja. Dan Rosida berasal dari keluarga Ningrat. Rahman kaget mendengar cerita kakeknya, karena ia belum pernah mendengar cerita seperti ini. Kakek Jatmiko pun melanjutkan ceritanya. Pada waktu itu, teman saya menawarkan pekerjaan yang menarik di Semarang. Ada rumah dinas dan gaji yang cukup. Tapi ada syaratnya waktu itu. Pada masa percobaan 1 tahun, saya tidak boleh berkeluarga. Rosida pun waktu itu siap menunggu. Terus kakek meninggalkan Rosida selama 1 tahun ke Semarang? Iya benar. Sebelum saya meninggalkan Rosida, saya memberikan cincin perak bertuliskan nama kita berdua untuk pengikat. Dalam cerita masyarakat setempat pada saat itu, ketika berpacaran, pria memakaikan cincin perak di jari kekasihnya. Kemudian, saat hendak menikah, cincin itu dilepas oleh si pria dan diganti dengan cincin nikah yang terbuat dari emas. Malam itu di bawah bulan purnama, setelah memakaikan cincin, kami berjanji untuk mencintai sehidup semati. Rosida menangis terharu dan memeluk saya dengan erat. Saya berbisik kepada Rosida, nanti di suatu hari yang berbahagia, akulah yang akan melepaskan cincin itu. Namun sayang, setahun berselang, saat kakek Jatmiko pulang, Rosida sudah tidak ada. Kata orang-orang, Rosida diciduk karena terlibat PKI. Kakek Jatmiko tentu saja tidak percaya, karena ketika berbincang dengan Rosida, ia selalu mengatakan kalau PKI itu kejam dan pengkhianat Pancasila. Saya sangat tidak percaya. Namun tak disangka, memang orang tuanya Rosida itu sering ikut perkumpulan tani yang dekat dengan partai terlarang itu.
Info tentang Rosida waktu itu menjadi simpang siur. Kakek Jatmiko yang sudah menunggu lama tidak juga menemukannya. Waktu berlalu, kakek Jatmiko kembali ke Semarang dan bertemu dengan wanita lain. Cinta bersemi, menikah, bahagia, dan meninggalkan memori yang ada di masa lalu. Kakek Jatmiko menyelesaikan ceritanya dan orang pintar itu berkata, Rosida hanya ingin jenazahnya dipindah. Katanya kakek tahu di mana tempat ia dikuburkan. Tidak lama kemudian kakek Jatmiko mengatakan, dalam mimpinya Rosida selalu berdiri di pohon akasia di lokasi tanah yang akan dibangun perumahan. Siang harinya, lokasi tersebut langsung digali. Tulang belulang kecoklatan mulai terlihat. Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan orang yang pernah aku cari bertahun-tahun yang lalu. Apakah benar ini, Kek? Sebentar, saya ingin memastikannya dulu. Kakek Jatmiko turun ke dalam liang lahat tersebut dan memegang jemari yang sudah menjadi tulang belulang. Kakek melihat tangan kanan memegang tangan kiri yang terbungkus kain. Tampak jasad itu melindungi benar agar cincinnya tidak terlihat dan terampas. Kakek Jatmiko melihat cincin perak dan melepasnya secara perlahan. Benar, ini adalah Rosida. Ternyata benar. Di cincin itu bertuliskan Rosida dan Sujatmiko. Rahman menangis menyaksikan perjumpaan kedua orang yang dulu saling mencintai. Namun, yang satu sudah berupa tulang belulang. Jasad Rosida diangkat dan dimakamkan dengan layak. Setelah semua urusan selesai, akhirnya Rahman dan kakek Jatmiko pulang ke Semarang. Di dalam bis, kakek Jatmiko hanya terdiam dan sedih sambil menatap bulan purnama dari jendela kaca.